Seorang Dennis Lim akhirnya melanjutkan ke ilmu hadis itu kenapa? Kan ada ilmu Quran, ada sejarah kebudayaan Islam, dan segala macam itu. Awalnya diajakin sama salah satu guru yang di Bogor. Beliau sudah masuk duluan, sudah semester 2-nya. Saya diajakin nih untuk masuk ke ada buka semester baru kan. Ikut di sini mau nggak? Ayo deh, ayo. Kada gitu jamnya dia bisa online dan juga bisa nyesuaiin dengan waktu itu sudah mulai dakwah-dakwah juga. Jadi jamnya yang benar-benar paling fleksibel, enak. Karena dia banyak kan kelasnya di pada subuh. Orang kan dan saya jadinya nggak nerima kajian setelah subuh. Itu setelah subuh sampai ke pagi itu full saya yang ngaji. Ntar jam 9 sampai zuhur kita yang dakwah, zuhur sampai asar kita yang dakwah, asar sampai pagi kita yang dakwah, malamnya baru saya ngaji lagi. Jadi di fullin. Dan salah satu concernnya juga kalau Quran tuh udah jelas, udah terpatri dia dari Al-Fatihah sampai An-Nas, udah nggak bisa digonta-gantikan, udah jelas-jelas pasti semuanya benar. Kalau hadis itu kita mesti telah dulu kan, ini sahih atau enggak. Apalagi sekarang orang itu tahu hadis itu bisa jadi dari story orang. Betul. Yang tinggal ditulis bagus-bagus, cantik, indah, tata bahasanya bagus, di bawahnya tinggal dikasih dalam kurung HR Bukhari aja itu orang bisa percaya. Nah makanya kayaknya perlu ada yang gini nih. Dan gitu pernah juga ngedengar Sasanan bilang bahwa dari 100 mahasiswa Indonesia yang di Al-Azhar itu bisa cuma 3 orang yang ngambil jurusan hadis. Jadi ini ambil deh peran di sini juga, bismillah. Apalagi ternyata di hadis itu saya suka sejarah jadinya. Karena kalau kita nggak hadis kan dari Rasulnya, dari Imam Bukhari nyampe ke Rasul kan mereka nggak ketemu kan. Jadi harus ada rawi dong. Imam Bukhari mendengar dari gurunya misalnya Imam Qutaibah bin Sa'id mendengar dari gurunya misalkan Sufyan bin Uyainah mendengar dari gurunya Imam Az-Zuhri mendengar dari Abu Hurairah mendengar dari Rasulullah. Nah, itu untuk ngecek orang sahih atau enggak. Ada sekitar 7-8 tanggal. Biasanya kalau dari Bukhari 5 sampai 6. 5 sampai 6, oke. Iya, nanti kalau yang riwayat Abu Dawud An-Nasai bisa lebih panjang. Maka terus kalau misalkan itu kan mesti ditelaah tuh, di istilahnya ada jarh wa ta'dil atau di takhrij ulang. Nah, itu mesti kenal nih sama rawinya nih, Sufyan bin Uyainah itu siapa. Jadi kan banyak sekali kitab-kitab yang akhirnya ngebahas tentang kitab sejarahnya untuk mengetahui si rawi ini sikoh atau tidak. Sikoh atau tidak. Nah, itu kan ternyata kitabnya nggak cuma sekedar, memang yang paling sederhana ada Taqribut Tahzib ya. Itu benar-benar langsung profil, meninggal kapan, wafat kapan, dan dia sikoh atau tidak. Tapi kan ada yang benar-benar ternyata lengkap sekali. Syiar A'lam An-Nubalanya Imam Zahabi. Itu kan begitu bahas satu figur, itu berikut dengan keteladanannya, keutamaannya, kisah-kisah terbaiknya. Dan itu amat sangat menggugah gitu. Karena ketika kita tahu, ternyata ini orang-orang luar biasa semua. Dia pernah ngalamin pengalaman spiritual kayak begini, amalannya ternyata begini, dan akhir keilmuannya seperti itu. Jadi seneng dengan kitab gituan tuh akhirnya. Syiar A'lam An-Nubalanya Imam Zahabi, Bidayah wa Nihayah Imam Ibnu Katsir, atau Hilyatul Auliyanya Imam Abu Nu'aim Al-Asfahani. Wah, itu senang sekali. Karena yang Taqribut Tahzib tadi sendiri juga itu kan sebetulnya ringkasan ya dari kitab Tahzibul Kamal. Udah gitu dirangkum lagi jadi Tahzibut Tahzib, dirangkum lagi jadi Taqribut Tahzib Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Itu yang paling mudah sudah. Paling mudah udah itu paling tipis. Saya paling tipisnya segini sih. Ya sih benar sih. Tapi sejujurnya teman-teman, kalau teman-teman ada yang bertanya-tanya di kepala, Abdur emang udah baca itu? Belum. Saya belum baca. Saya cuma tahu kalau model begini, cuman saya tidak. Jadi kemarin saya waktu itikaf di Masjid Kuba Mas Depok, malam 24 apa malam 22 gitu, saya lupa dah. Pokoknya malam genap. Saya ketemu sama Al-Azhar, mahasiswa Al-Azhar, dia ambil ilmu hadis. Mungkin dia salah 3 dari yang disebutkan sama tapi itu perangkatan Ustadz Hanan mungkin ya, maksudnya itu salah 3. Dia ini apa namanya 10 tahun, sudah 10 tahun di Madinah, dia dari SMP. SMP, SMA, kemudian kuliahnya S1 hadisnya sudah, dia sekarang lagi mau S2. Ambil hadis juga. Itu orang berilmu. Nah, kemudian saya tanya begitu, saya bilang kayak ini kan dari Imam Bukhari. Itu ke atas kan oke lah, ada 6 tingkat, 7 tingkat lah. Nah, bagaimana kita tahu? Maksudnya kan lemah. Yang ini hafalannya lemah gitu. Emang ada biografinya orang-orang ini? Karena kadang-kadang saya baca aja, saya bilang ini siapa ya? Namanya belum namanya pada mirip. Iya, namanya aja saya baru tahu ini siapa ya. Terus kata dia, ada bang. Dia jelasin kayak tadi tuh. Ada bang, ada buku-bukunya kita tuh belajar. Bahkan nanti ada ininya juga, ada kalau misalkan ternyata di situ ditulis Abdullah doang. Abdullah tuh banyak. Iya betul. Nah kita bisa tahu kalau Abdullah biasanya Abdullah ibnu Mas'ud.
Iya, karena kalau misalkan Abdullah yang lain biasanya Kalau Abdullah nanti ibnu yang Umar, lain. Iya, sebetulnya kan ibnu Umar kan Abdullah juga. Ibnu Iya. Abbas Abdullah ibnu Abbas, Abdullah ibnu Zubair, banyak macam-macam. Atau kita bisa tahu dari rawi setelahnya. Kalau misalkan ternyata abis Abdullah terus di bawahnya adalah misalkan Ikrimah, oh berarti dia, karena Ikrimah itu adalah nama maulanya, nama budaknya Ibnu Abbas. Oh. Jadi kalau misalkan setelah Abdullah tapi terus Nafi itu adalah istilahnya maulanya ya, ininya ya ajudannya Ibnu Umar lah. Ya, Jadi kita jadi tahu, apalagi kan nanti kita kenal dari ada begitu dikasih rawi sanadnya juga, oh nggak bisa, ini orang tinggal di Kufah, sedangkan riwayat atasnya ini bukan orang Kufah nih. Oke. Jadi pasti nggak ketemu gitu. Betul. Oke, Jadi oke. orang jadi tahu dong ini sahih atau enggak. Betul. Jadi nggak bisa ngarang. Ya. Jadi misalnya kayak Jadi kenal biografi. contohnya kayak misalnya teman-teman dengar berita dari Mamat. Nah, itu pasti Mamat dengar dari saya karena Mamat budaknya saya gitu. Contohnya kayak gitu. Iya, contohnya begitu, Kayak betul. misalnya teman-teman dengar berita dari Mamat, kemudian teman-teman langsung kayak, "Oh, berarti abis Mamat nih, berarti Mamat nih dengarnya dari Ko Ernest." Enggak. Nggak mungkin, Nggak misalkan. mungkin, Nggak karena mungkin. mereka tidak satu permainan. Atau biasanya beda zaman. Beda zaman. Beda zaman. Karena nanti oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani itu dibagi menjadi 13 tobakot, 13 tingkatan. Tobakot yang pertama itu sahabat, yang pertama. Nanti selanjutnya tabi'in dibagi jadi berapa golongan lagi. Kayak Imam Malik itu di tobakot ke-7, Imam Syafi'i di tobakot ke-8 atau ada yang nyebut 8 dan yang nyebut 9, Imam Ahmad bin Hanbal di tobakot ke-10. Nah, Imam Bukhari dan kawan-kawan itu di paling bawah 13. Jadi kalau misalkan dari tobakot ke-9 langsung ke tobakot ke-3 itu nggak ketemu, pasti bohong, itu Iya. putus satu sanatnya. Iya. Wah, keren nih jadi podcast. Benar, Mustalah hadis keren ya. karena Alhamdulillah. tidak nyambung secara Nggak nyambung, zamannya. terputus. Nanti ketika terputus juga nanti kita cek putusnya di mana. Kalau putusnya di sahabat dari tabiin langsung ke Rasulullah, itu disebutnya hadis mursal. Kalau mursal dia kan harus lewat sahabat. Masalahnya semua sahabat itu dianggap adil. Jadi menurut Imam Syafi'i hadis mursal masih bisa untuk dijadikan dalil. Tergantung dia terputusnya di mana nanti. Oke. Ada yang menarik yang kemarin namanya tuh Ihsan Al-Muhtadi. Nanti mudah-mudahan suatu saat kalau habis Lebaran ini kalau dia masih di sini ntar kita undang lah ke sini ya. Dia tuh bilang begini, kadang-kadang itu misalnya kayak ada biasanya perdebatan atau khilafiyah terjadi itu dari sebuah hadis itu tuh adalah misalkan tokoh A menurut ulama A kurang bagus hafalannya gitu. Tapi Iya, menurut tidak dobit. ulama B enggak, dia ini bagus. Nah, kadang-kadang di situ tuh Iya. terjadi khilafiyah sehingga Jarah wa ta'dil dia di jadi situ. doif atau jadi lemah atau jadi kuat Betul. gitu. Tapi emang kan hafalan dobit atau enggak itu juga nanti kita lihat, karena memang ada yang begitu muda dia hafalannya dobit, tapi kalau nanti usia sepuh memang ada yang istilahnya jadi mulai pikun lah ya. Jadi istilahnya kalau misalkan mendengar hadis dari fulan dan itu mendengarnya di tahun di mana-mana umur beliau sudah tua, memang ada yang sudah berarti sudah hafalannya sudah tidak kuat lagi. Lengkap sih itu bahasannya, dan terutama kalau kita mentakhrij hadis itu untuk sampai jadi sahih. Memang kalau zaman sekarang udah gampang banget sih. Ketika kita udah nyarinya di Bukhari sama Muslim udah nggak mungkin nggak sahih kalau itu mah. Cuman kan nanti kalau misalkan kita udah bicara di luar yang 6 kitab rujukan hadis yang kitabu sitah ya. Bukhari, Muslim, Abu Dawud, An-Nasai, At-Tirmizi, Ibnu Majah. Nah, di belakangnya kan masih hadis riwayat Ibnu Abid Dunya, udah gitu Mustadraknya Imam Al-Hakim, udah gitu, dan yang lain-lain kayak Imam Daruqutni. Itu kan Imam Abu Ya'la, banyak yang bahkan nggak tahu ada ya hadis riwayat itu. Nah, itu mesti ditakhris ulang lagi kalau mau, karena kalau enggak nanti bisa dijadiin pegangan enggak. Iya, tapi sebagaimanapun tetap harus ada orang yang kayak terus Ngejaga, generasi yang belajar tentang ini. Harus ada yang jaga, karena kalau enggak ntar ya tadi taunya dari story orang. Betul. Karena kalau se-event itu Bukhari Muslim pun kalau misalkan generasi sudah tidak ada yang belajar, agak bahaya juga nanti. Orang asal bisa itu, asal tulisan kalimat bagus, kita rawahu Bukhari. Mutafakun alaih sudah, orang langsung iya ini nih. Kok saya mau tanya dong, itu tadi mungkin teman-teman ada yang pengen juga. Sejujurnya saya juga pengen. Itu tuh lokasinya di mana itu tadi yang tempat kuliah ini nih? Yang bisa online Itu apa segala macam. di Bandung lokasinya. Bisa online gara-gara pandemi. Sebelum pandemi mereka nggak terima online. Oh, berarti kalau Terus ke misalkan Bandung. saya pengen harus ke Bandung. Sekarang udah jadi dibuka kelas online terus. Gara-gara pandemi waktu itu kan orang pada nggak bisa datang lagi ke sana. Akhirnya sampai sekarang diteruskan untuk dibuka online. Oh, akhirnya bisa beradaptasi. Bisa adaptasi. Hikmah di balik. Hikmah di balik pandemi ya Itu gitu ya. akhirnya bisa Kira beradaptasi menjadi online. Oh, oke. Itu dia setiap hari atau Sabtu Minggu atau bagaimana? Senin sampai Jumat. Senin Setiap pada sampai subuh. Jumat selalu pada subuh.
Saya milih yang selalu pada subuh. Kelas yang selalu pada subuh. Sih. Seru juga sih. Iya. Kelas ngambil yang pada subuh ya. Iya. Itu pada subuh sampai jam berapa ya? Kok kira-kira? Biasanya dari jam 5.15 tuh. Jadi makanya kalau kita subuhnya lagi lebih cepat kan jadi ada jeda dulu. Ya kalau misalkan start biasanya dari 5.15 terus 90 menit kelasnya. Siap pada subuh. Kayaknya saya bisa deh kalau harus bisa. Syaratnya satu kok, mau. Ya, saya mau. Iya, saya mau. Saya udah dikenalin. memenuhi syarat. Insya Allah. Nanti abisin ya. Tapi biar orang-orang juga pada tahu deh itu di mana itu ini kita mau cari. Namanya Ma'had Khadimus Sunnah. Ma'had Khadimus Sunnah. Khadimus Sunnah. Iya, itu di Instagram pun nanti insya Allah ada. Nanti disertain lah linknya. Nanti. Ini ada di sini bisa, muncul di sini bisa, di sini bisa, jago editor di sini bisa. Bahkan saya tarik nih. Nah, itu dia. Keren.